Remittance of fund, cashiering. Saudara sekalian, pada bagian sebelumnya saudara sudah mempelajari cukup banyak tentang kasir restoran bar, mulai dari definisi, hubungan kerjasama, peralatan dan perlengkapan kerja, accounting department, job description, peralatan dan perlengkapan kerja, captain order, restoran check, summary of sales, house bank and cash report, dan sekarang kita mempelajari remittance of fund. Jadi semua formulir yang saya sebutkan tadi, mulai captain order, restoran check, summary of sales, sampai remittance of fund, memiliki kaitan yang sangat erat. Remittance of fund dibuat berdasarkan house bank and cash report. House bank and cash report dibuat berdasarkan summary of sales. Summary of sales dibuat berdasarkan restoran check, dan restoran check dibuat berdasarkan captain order. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan remittance of fund? Remittance of fund adalah formulir yang berbentuk amplop yang digunakan untuk menyetorkan uang tunai hasil penjualan dalam satu shift kerja kasir. Jadi formulir ini berbentuk amplop dan biasanya berwarna coklat. Tetapi semua itu juga tergantung dari hotel atau restoran masing-masing. Selanjutnya, bagaimana cara mengisi remittance of fund akan kita bahas pada bagian berikutnya. Baik, saudara sekalian, inilah bentuk dari remittance of fund. Nah, ini adalah tampilan formulirnya saja, tetapi sebenarnya remittance of fund ini di-print langsung di atas sebuah amplop. Jadi bentuknya seperti amplop, ya, di mana di dalam amplop itu nanti akan ditaruh sejumlah uang yang harus disetorkan oleh kasir ke bagian accounting, khususnya ke general kasir. Nah, bagaimana cara mengisi remittance of fund? Cara mengisi remittance of fund itu tentunya berdasarkan dari form house bank and cash report, ya. Jadi kita lihat sebelumnya saudara sudah membuat house bank and cash report. Nah, di sini cash reported to general kasir, ya. Di sini jumlah uangnya disesuaikan dengan cash reported to general kasir. Di sini jumlahnya Rp780.450 misalnya, seperti itu. Nah, di sini karena kita ini masih belajar dalam situasi yang tidak nyata, jadi kita menyesuaikan cara belajarnya. Dalam situasi nyata, ketika bekerja di hotel atau di restoran, angka 780.450 ini diwujudkan dalam jumlah uang yang nyata yang ada di laci kasir. Jadi tentunya nanti uang yang kita ambil dari laci kasir yang merupakan hasil penjualan dalam satu shift itu jumlahnya Rp780.450. Dan tentunya di sana ada pecahan-pecahan. Misalnya mungkin ada Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp2.000, Rp1.000, atau ada uang koin 1.000, 500, 200, 100. Dan nanti kenyataan fisik itulah, kenyataan uang itulah yang akan kita tuliskan di remittance of fund. Kita akan tulis di sini kenyataannya. Tetapi karena di sini kita tidak memegang uang tunai hasil operasional dalam satu shift, sekarang kita berandai-andai saja, ya, untuk mengisinya. Nah, di sini misalnya jumlahnya harus sesuai dengan di sini itu ada total enclosed, ya, jumlahnya harus sesuai dengan jumlah yang ada di cash reported to general cashier pada house bank and cash report ini. Oke.
Jadi jumlahnya adalah Rp780.450. Oke. Nah, di sini cara mengisinya. Ini misalnya ya, uang 780.450 itu terdiri dari pecahan uang 100.000 sebanyak 7 lembar. Ya. Ini kita gunakan fungsi Excel. Jadi 700.000 mestinya ini ya. Oke. Pak Bayu perbaiki dulu, formatnya ternyata masih dalam format teks, bukan format angka. Kalau dalam format teks kita tidak bisa operasikan, jadi harus berupa format angka. Formatnya seperti ini, kelihatan lebih bagus ya. Jadi di sini, dari total 780.450 ada uang 100.000 sebanyak 7 lembar. Jadi 700.000. Kemudian uang 50 ribuan sebanyak 1 lembar. Ya. Jadi kita copy saja rumusnya yang sudah dibuat. Oke. Jadi Rp50.000, kemudian 20.000-nya ada 1 lembar. Nah, jadi totalnya sekarang Rp770.000. Uang 10 ribuannya 1 lembar, jadi Rp780.000. Dan uang 200-an sebanyak 2 keping. Dan uang Rp50 sebanyak 1 keping. Jadi totalnya adalah Rp780.450 ya. Oke, jadi demikianlah cara mengisi remittance of fund. Di sini dalam amplop ini kita masukkan uang sejumlah tersebut Rp750.450. Oke. Nah, sebelumnya Pak Bayu lupa menjelaskan bagian-bagian daripada remittance. Di bagian heading, di sini ada nama hotel dan nama outlet barangkali, atau nama restoran, atau nama unit usaha lainnya atau outlet lainnya. Kemudian ada judul formulir. Ya. Selanjutnya adalah bagian isi. Di sini ada description. Sorry, bukan description tetapi description pakai P ya. Oke. P-nya juga salah, huruf kecil mestinya. Description. Oke. Deskripsinya adalah pecahan uang ya, uang kertas atau banknote dan uang koin. Uang quantity adalah jumlah lembar daripada uang yang kita masukkan, 100.000 sebanyak 7 lembar. Dan ini adalah amount adalah total jumlah, description dikali quantity. Oke, demikian. Remarks ini keterangan, misalnya kalau ada uang yang rusak atau yang robek, atau ada uang palsu barangkali bisa ditulis di sini. Ya, untuk kasus tersebut kalau uangnya robek masih bisa dibantu ditukar ke Bank Indonesia oleh Jenderal Kasir. Tapi kalau uang palsu biasanya kasirnya yang harus mengganti. Seperti itu. Jadi harus hati-hati ketika bekerja. Baik saudara sekalian, kemudian di bagian akhir ini adalah tanda tangan dari Jenderal Kasir, check by Jenderal Kasir, kemudian prepared by disiapkan oleh kasir itu sendiri. Baik, demikianlah remittance of fund dan bagaimana cara mengisinya. Mudah-mudahan saudara sekalian bisa mengerti. Dan untuk tugas, nanti saudara silahkan lanjutkan mengisi remittance of fund berdasarkan house bank and cash report atau summary of sales yang sudah saudara kerjakan. Dilanjutkan berapa uang tunai yang disetor dan dicatat di remittance of fund. Nanti uangnya itu dimasukkan ke amplop
remittance of fund dan disetorkan ke General Kasir. Demikian tugas untuk pertemuan ini. Selamat belajar dan tetap semangat, sehat selalu. No, no.